Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat pagi pemirsa. Halo Valeri, selamat pagi. Halo Kevin, selamat pagi. Alhamdulillah berjumpa lagi ya kita. Iya, kita selalu bertemu di pagi hari ini ya. Kita bertemu di pagi hari yang cerah dengan baju kita yang juga waduh, cerah banget nih, merah-merah nih ya. Warna merah loh kita. Ya ampun, perpaduan warna yang ciamik. Ciamik banget untuk menghadapi hari ini yang banyak sekali kegiatan, banyak sekali agenda, dan banyak sekali berita menarik ya Vin ya. Mungkin juga teman-teman di rumah atau pemirsa di rumah begitu ya, ini lagi capek karena kerjaan, pusing karena kerjaan ini. Pertanda baju merah ini tetap mengungkapkan ada keberanian. Betul sekali. Untuk menjalani hari. Sampai hari ini berani menghadapi tantangan apapun yang dihadapi ya oleh pemirsa. Kalau boleh tahu nih tantangan apa yang paling berat nih dari Valeri buat pagi hari ini kira-kira? Tantangan pastinya bangun pagi. Oh gitu, bangun pagi itu ya? paling berat, mengumpulkan nyawa setelah alarm berbunyi untuk bangun dari kasur tuh susah sih. Waduh, padahal hampir setiap hari nih pagi-pagi jam 6 kita udah standby di sini. Pagi-pagi kita udah standby, berarti kan kita udah dari jam berapa itu kita harus bangun. Waduh, mungkin pemirsa di rumah juga hal yang sama ya. Hal yang sama ya, dan semoga kita sudah semangat berdua. Dan pemirsa di rumah juga tetap semangat untuk menjalani hari ini. Jadi ketularan dapat semangat ya. Iya pastinya dong. Dan pemirsa senang sekali Indo Pagi hadir untuk pada pagi hari dengan sejumlah informasi terhangat dan menarik, baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Bersama saya, Kevin Pakar. Dan saya Nadia Valeri, Anda menyaksikan Indo Pagi selengkapnya. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menerjang sejumlah wilayah di kota Bandung hingga menyebabkan banjir. Sejumlah kendaraan yang nekat menerobos banjir berakhir mogok. Hujan dengan intensitas tinggi mengguyur sejumlah kawasan di kota Bandung, Jawa Barat, Minggu siang. Meski hujan tidak berlangsung lama, hanya sekitar 30 menit, sejumlah ruas jalan telah terendam banjir dengan ketinggian 30 hingga 50 cm. Banjir terjadi tidak hanya di kawasan peluasan Arca-Manik, namun juga kawasan jalan Cingiset dan Cisaranten Kulon. Diketahui hal ini kerap terjadi disebabkan gorong-gorong di kawasan tersebut tidak bisa menampung debit air hujan. Ada sekitar setengah jam. Ini langsung banjir kayak gini. Emang baru kali ini atau setiap hujan sih kayak gini? Kayaknya setiap hujan. Setiap hujan. Harapannya ke pemerintah, Pak? Ya, dibagusin lah. Harapan saya mah, kalau bisa mah dibikin gorong-gorong yang lebih bagus. Akibat hujan ini, beberapa kendaraan roda 2 yang memaksa menembus banjir mogok. Warga pun berharap pemerintah dapat memperbaiki gorong-gorong agar tidak terjadi kembali banjir. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang sopir truk pengangkut sampah di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan tewas setelah menabrak pintu gerbang kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang. Ya, sementara di Tangerang, Banten, pemirsa, pengendara motor kritis setelah tertimpa truk pengangkut tanah yang oleng akibat terperosok ke dalam saluran air. Abdul Latif, seorang supir truk sampah, tewas setelah truk yang dikemudikannya menabrak gerbang kantor Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Saat kejadian, korban mengemudikan truk dengan posisi bak belakang mobil dalam keadaan berdiri, sehingga saat melewati pintu gerbang, bak belakang mobil yang berdiri mengenai beton pintu gerbang sehingga jatuh dan menimpa truk. Akibat kejadian itu, korban langsung meninggal dunia di lokasi dengan mengalami patah leher karena terjepit material beton. Sampahnya? Iya, nyangkut di tiang ini toh. Terus pas itu rubuh anunya, Pak? Iya, rubuh. Kena kepala mobil toh. Mobil berduka. Sementara di Tangerang, Banten, pengendara sepeda motor meminta pertolongan warga karena terjepit dan terlindas ban truk di Jalan Raya Lego. Dalam video amatir terlihat, warga berupaya mengevakuasi korban yang terjepit dan terlindas ban truk bermuatan tanah dengan mendatangkan derek krek. Selain menimpa pengendara motor, olengnya truk juga merusak pagar rumah warga sehingga menimbulkan kerusakan. Pas saya keluar, nggak tahu ada kendaraan tronton balik, ngehantam pagar saya. Awalnya mobil itu kan dia mau mobil macet, dia ngambil arah terlalu kiri. Ada motor di sebelahnya. Alhamdulillah, walaupun lama diangkat sama masyarakat dan kepolisian, Polantas dan yang lainnya, alhamdulillah terangkat, tapi posisi motor hancur
dan si korban dibawa ke rumah sakit. Peristiwa ini kini ditangani unit Laka Lantas Polsek Legong. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan yang melibatkan mobil bak terbuka dengan 2 sepeda motor di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Ya, penumpang mobil membuka pintu tanpa disadari. Dari arah belakang ada pengendara motor arah berlawanan dan menabrak hingga korban tewas. Rekaman CCTV ini memperlihatkan kecelakaan yang melibatkan mobil bak terbuka dengan 2 sepeda motor di Cilacap, Jawa Tengah. Video rekaman kecelakaan tragis ini kemudian viral di media sosial. Awalnya mobil bak terbuka bernomor AA1928MZ berhenti di depan kios buah-buahan di Jalan Raya Kabupaten Cilacap untuk mengantarkan buah salak. Setelah berhenti, seorang penumpang membuka pintu mobil di bagian kanan. Tanpa disadari, dari arah belakang muncul pengendara sepeda motor. Karena kaget dan tak bisa menghindar, pengendara motor menabrak pintu mobil dan langsung oleng terjatuh di tengah jalan. Dalam waktu bersamaan, dari arah berlawanan muncul pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh seorang pelajar. Seketika itu, korban langsung tertabrak. Benturan keras di kepala membuat korban Jaka Setiawan, 33 tahun, warga Kabupaten, tewas di lokasi kejadian. Dua penjuru lah dari pintu mobil, terus kena dari motor anak sekolah itu, langsung meninggal. Luka dicikat lah, itu sama di telinga itu waktu kena benturan sepeda motor dari arah timur. Mobil tukang salak mau nganter salak ke sini, nah berhentinya di sini, tapi tiba-tiba ada motor kenceng dari belakang nabrak pintu mobil. Padahal pintu mobil itu belum buka lebar, baru sedikit, orangnya juga belum turun. Usai mendapat laporan, polisi langsung melakukan olah kejadian perkara. Saat ini kasus kecelakaan ini ditangani oleh Satlantas Polresta Cilacap. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, balita berusia 3 tahun yang dianiaya pacar tantenya yang berinisial RA usia 29 tahun saat ini kondisinya kritis. Sebelumnya kekerasan terhadap balita 3 tahun oleh tante dan kekasihnya viral di media sosial. Kondisi balita berusia 3 tahun berinisial HZ sangat memprihatinkan. Korban dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan kondisinya benar-benar kritis. Tubuhnya yang kurus dipenuhi luka lebam, diduga beberapa luka bekas sundutan rokok juga membekas di tubuhnya. Aksi penganiayaan yang terjadi di salah satu rumah di Jalan Kecubung, Kelurahan Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur ini terkuak setelah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Mirisnya, aksi penganiayaan terhadap balita tersebut direkam oleh tante korban, RA, yang tampak berdiri sambil memegang kaki korban. Laporan mau tinggal di situ, dan ternyata diduganya itu ya pas anaknya dibawa ke rumah sakit Polri, mungkin baru ketahuan di situ kali. Itu anaknya dibawa ke rumah sakit Polri karena diapain Pak? Dia kurang tahu dah, saya kurang tahu. Kalau menurut kata-kata kalau mungkin menurut dari pihak kepolisian sih terjadi KDRT ke anak ini ya. Iya. Sementara itu, RA hanya bisa tertunduk lesu saat digelandang ke Mapolres Metro Jakarta Timur. RA mengaku menyiksa korban karena kesal lantaran korban kerap rewel dan menangis. Diketahui korban berinisial HZ dititipkan oleh orang tuanya yang bekerja di luar negeri ke tantenya yang masih berusia 17 tahun. Baik motifnya karena anak ini sering rewel untuk pengakuan tersangka, sehingga kejadian tersebut berulang yang dilakukan oleh tersangka. Sudah berapa lama anak itu dianiaya, Bu? Baik tersangka dan tante korban dan korban pada saat itu tinggal di kontrakan itu sekitar awal bulan November. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal tentang penganiayaan anak dan terancam hukuman 15 tahun penjara.
Pemirsa, setelah diotopsi di Rumah Sakit Polri, 4 jenazah anak korban pembunuhan yang dilakukan ayah kandung dimakamkan di TPU Bedahan, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Ya, suasana haru pun menyelimuti prosesi pemakaman. Jasad 4 anak yang menjadi korban pembunuhan ayah kandung dikuburkan Minggu sore di tempat pemakaman umum Bedahan, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Keempat jenazah dimakamkan berjejer. Suasana haru pun menyelimuti pemakaman keempat kakak beradik ini. Sejumlah keluarga yang hadir tak kuasa menahan tangis saat jenazah dimakamkan. Bahkan polisi terbawa emosi hingga menangis dan mengusap mata saat menyampaikan perkembangan kasus kepada awak media. Kami sudah tetapkan saudara P sebagai tersangka. Selanjutnya hari ini kami juga berhasil untuk meminta keterangan dari Ibu D selaku ibu dari keempat korban ini. Rencananya polisi akan melakukan tes psikologi terhadap pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan berantai di Kabupaten Wonogiri. Ya, dipicu masalah utang piutang, pelaku membunuh 2 orang sekaligus di waktu berbeda. Polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Sarmo warga Bubakan, Girimarto, Kabupaten Wonogiri. Kasus berawal dari 2 laporan orang hilang keluarga korban di tahun 2001 dan 2022 lalu usai bertemu pelaku. Dalam aksi kejinya pelaku menghabisi kedua korban sekaligus di 2 waktu berbeda dengan cara diracun. Pelaku bahkan sempat mengubur korban yang salah satunya dibakar untuk menghilangkan jejak meski dalam kondisi sudah tulang belulang. Kasus terungkap dari keterlibatan pelaku dalam perkara pencurian gergaji mesin. Korban tadi bahwa memang korbannya sudah ada 3 orang. Ya memang di kasus yang berbeda di tahun itu. Di tahun 2021 dan pelaku menghabisi Agus Santosa, warga Klaten, dan Sunario, warga Wonogiri di tahun 2001 dan 2022 lalu di 2 lokasi berbeda. Keduanya dikubur di kawasan tebing ladang perkebunan dan area tempat usaha gergaji kayu pelaku. Motif pelaku membunuh karena masalah bisnis dan utang piutang. Sarmo membunuh Agus Santosa lantaran kesal bagi hasil usaha gergaji kayu tidak sesuai perjanjian awal. Sementara korban Sunario dibunuh karena pelaku kesal kerap menagih hutang dengan ucapan kasar. Berkaitan dengan masalah utang piutang ya? Ya, utang piutang sama bisnis kerja, Pak. Utang piutang dengan bisnis kerja, ya. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari aksi pelaku ini. Atas perbuatannya, Sarmo bakal dijerat pasal pembunuhan berencana terancam hukuman mati. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Zanwar Setiaji, iNews melaporkan. Sementara keluarga korban Sunario meminta pelaku pembunuhan Sarmo dihukum mati karena aksi kejinya menghabisi korban. Ya, keluarga sejak awal mencurigai pelaku karena merupakan orang terakhir yang ditemui korban sebelum menghilang. Pelaku membawa kabur mobilnya yang sempat digadaikan pada korban serta melakukan pengancaman pada keluarga. Ancaman itu sendiri itu gimana Mas? Ceritanya Mas? Ancaman itu kan setelah beberapa hari Mas Lari hilang. Itu ya ancamannya dia akan minta tebusan yang 40 juta itu, kalau nggak dikasih Sunario nggak akan pulang, seperti itu. Itu berulang kali atau gimana Mas? Ancamannya lewat WA sama via SMS. Mas, keluarga sendiri mengenal sosok Sarmo nggak Mas? Nggak mengenal. Berarti yang mengenal cuma almarhum? Iya, almarhum itu pun dikenalkan dari temennya. Awalnya juga belum kenal. Pemirsa, ratusan etnis Rohingya kembali mendarat di pesisir pantai Desa Belang Raya, Kabupaten Pidi, Aceh. Ya, sebelumnya pada tanggal 14 November 2023 lalu, ratusan etnis Rohingya juga mendarat di lokasi yang sama. Ratusan etnis Rohingya kembali terdampar di pesisir pantai Desa Belang Raya, Kecamatan Muara Tigalawung, Kabupaten Pidi, Aceh. Menurut masyarakat setempat, kapal kayu yang digunakan oleh ratusan etnis Rohingya tersebut sempat terlihat pada dini hari yang berlayar di seputar pesisir.
Namun menjelang pagi, kapal kayu yang membawa 180 orang etnis Rohingya itu mendarat di Desa Manase dan kemudian berjalan kaki menuju ke Desa Belang Raya, Kecamatan Muara Tiga Lawung, PD Aceh. Sebelumnya di Desa Belang Raya pada tanggal 14 November 2003 lalu juga pernah mendaratkan ratusan etnis dan kini mereka mendarat di lokasi yang sama. Sementara itu, tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan Lawung Dinas Sosial PD Harmadi menyebutkan dari 180 orang terdiri laki-laki dewasa 53 orang, perempuan dewasa 74 orang, anak perempuan 27 orang, anak laki-laki berjumlah 26 orang. Kondisi mereka sama adalah orangnya sehat-sehat dan mereka tidak mengalami kesakitan. Ini berapa banyak mereka nih? Ini banyak 180. Dari Kabupaten PD Aceh, Jamal Pangua Ainis melaporkan. Ya, sementara pemirsa, akibat listrik padam, ini pengungsi Rohingya di lokasi pengungsian rumah susun Puspa Agro Sidoarjo, Jawa Timur ini mengamuk. Ya, bahkan pengungsi bertindak anarkis dengan memecahkan kaca jendela dan merusak berbagai fasilitas di lokasi pengungsian tersebut. Beginilah suasana rumah susun Puspa Agro tempat pengungsian internasional di Jemundo, Kecamatan Taman Sidoarjo, pasca mengamuknya para pengungsi Rohingya pada Jumat malam. Pengungsi Rohingya di lokasi ini diduga mengamuk lantaran aliran listrik di rumah penampungan tersebut padam akibat adanya kebakaran di sebuah gudang aplikator belanja online. Para pengungsi yang merasa terganggu aktivitasnya mengamuk dan memecahkan kaca jendela serta merusak berbagai fasilitas di lokasi pengungsian. Sementara itu, pihak kantor wilayah Kemenkumham Jawa Timur berjanji akan menyelidiki kejadian ini. Dengan terjadinya kejadian perusakan, maka pihak Rumah Detensi Imigrasi beserta jajaran Divisi Imigrasi akan melakukan penyelidikan dan membangun komunikasi dengan stakeholder terkait. Direncanakan Senin 11 Desember akan diadakan rapat dengan lembaga IOM untuk membahas persoalan yang terjadi dan mengantisipasi agar kejadian ini tidak meluas dan berdampak luas di tengah-tengah masyarakat. Di lokasi penampungan rumah susun Puspa Agro saat ini terdapat 301 pengungsi internasional dari berbagai negara, di antaranya Afghanistan, Somalia, Yaman, Iran, hingga etnis Rohingya dari Myanmar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Kedatangan pengungsi Rohingya membuka tabir dugaan praktek penjualan orang. Ya, sejumlah jaringan TPPO internasional terungkap dengan keuntungan mencapai 3,3 miliar rupiah. Membludaknya pengungsi Rohingya sejak pertengahan November 2023 di sejumlah pantai di Provinsi Aceh kini menuai perdebatan. Sejumlah warga menolak kedatangan pengungsi Rohingya, seperti yang terjadi di depan kantor Kepala Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang beberapa waktu lalu. Aksi unjuk rasa menuntut pemerintah daerah dan UNHCR segera memindahkan 139 warga Rohingya berujung ricuh. Massa tak puas dengan kinerja UNHCR dan pemerintah karena dianggap lamban dalam penanganan pengungsi Rohingya. Banyaknya pengungsi Rohingya yang masuk ke Aceh mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo. Presiden menyebut ada dugaan tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO dan bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal. Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah ini. Dugaan ini sejalan dengan terungkapnya kasus penyelundupan manusia etnis Rohingya jaringan internasional. Seorang warga Bangladesh yang juga diduga sebagai otak penyelundupan bernama Huson Bakhtiar berhasil diringkus. Dari sana kami melakukan penyelidikan sehingga kita mendapatkan keterangan-keterangan bahwa mereka masuk ke Indonesia ini dengan membayar kepada agen, dan diketahui bahwa yang lari-lari itu bagian daripada agen.
Pelaku membawa para pengungsi Rohingya dari Bangladesh ke perairan Aceh, Indonesia dengan menggunakan kapal kayu. Setiap pengungsi Rohingya dikenakan biaya 50.000 taka atau sekitar 7 juta rupiah untuk anak-anak dan 100.000 taka untuk dewasa atau 14 juta rupiah. Jaringan TPPO ini berhasil meraup hingga 3,3 miliar rupiah dari hasil penyelundupan pengungsi Rohingya. Kita ke informasi lainnya pemirsa, hujan abu akibat letusan Gunung Merapi di Sumatera Barat pada pekan lalu ini menewaskan 23 pendaki. Ya, meski menjadikan lahan subur, letusan Merapi menyebabkan kerusakan pada kesehatan masyarakat dan juga produksi pertanian. Letusan Gunung Merapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat pekan lalu menyisakan paparan abu vulkanik yang dapat menyebabkan iritasi pada mata, kulit, dan sistem pernapasan. Sejauh ini, pemerintah setempat telah mengambil berbagai tindakan untuk meminimalkan dampaknya. Kita sudah berkolaborasi dengan pemerintah daerah, termasuk juga Dinas Kesehatan, akan melakukan standby di beberapa titik yang disampaikan. Jadi kalau seandainya ada dari masyarakat keluhan dari penyakit atau gangguan pernapasan, silakan mereka melaporkan ke posko-posko yang telah dibentuk. Fajar, warga sekitar desa Batu Palano, biasa berkeliling menggunakan sepeda motor. Namun dalam sepekan terakhir, hujan abu mengganggu lalu lintas hariannya. Ya sensasinya ya susah saya bawa motor nih. Jalannya padahal pelan dan nutup mata ya kan. Jalannya pulang cuma 1 kiloan ya susah nih. 10 meter berhenti kan. Hujan abu juga berdampak pada pertanian lokal di dekat kaki Gunung Merapi, menghancurkan tanaman dan mengurangi setengah penjualan. Yang rusak itu bukan buahnya yang udah ada itu, tapi bunganya. Bunga yang jadi buah itu pada gugur. Jadi kedepannya buahnya pasti otomatis berkurang lah. Masalah yang mau jadi buah itu udah pada gugur semua kan, udah hangus dikena abu. Sebelum hujan abu, Dul biasa menjual cabai sebanyak 100 kg di pasar terdekat di Sumatera Barat ketika musim panen. Namun kini panen berikutnya tampaknya lebih tidak menentu. Denah adalah petani lain di wilayah tersebut. Penjualan kubisnya juga menurun setengah karena kerusakan akibat hujan abu yang menyebabkan tanamannya mengering. Dia kan udah kotor itu, nggak bisa dibersihkan lagi kan. Kalau udah kotor-kotor, udah kering itu nggak laku di pasar. Para petani ini berharap mendapatkan bantuan dari pemerintah, setidaknya cukup uang untuk menanam kembali tanaman mereka. Jelang pelaksanaan debat perdana kandidat Pilpres 2024, jumlah pemilih bimbang justru meningkat. Ya, selengkapnya usai jeda berikut pemirsa, tetaplah di Sindo Pagi. Ya, kembali di Sindo Pagi pemirsa, menjelang pelaksanaan debat perdana kandidat Pilpres 2024, jumlah pemilih bimbang justru meningkat. Ya, Anies Mohaimin, Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud adu strategi berebut suara pemilih muda dan undecided voters atau pemilih bimbang. Debat kandidat Pilpres 2024 sudah di depan mata. Anies Mohaimin, Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud tentu pasang kuda-kuda, adu tangkas, adu gagas. Debat kandidat Pilpres 2024 dinilai mampu mempengaruhi suara undecided voters atau pemilih yang belum menentukan pilihan terhadap paslon Capres-Cawapres. Survei Litbang Kompas yang diadakan pada 29 November hingga 4 Desember 2023 menunjukkan undecided voters atau pemilih bimbang jumlahnya signifikan. Pada Mei 2023, kelompok yang belum menentukan pilihan jumlahnya mencapai 18%. Angka ini turun pada Agustus 2023 menjadi 15,4%. Namun pada Desember 2023, mendekati pelaksanaan debat Pilpres 2024, jumlah pemilih bimbang justru meningkat menjadi 24,9%. Survei ini diikuti oleh 1.364 responden.
Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi ceruk suara dari pemilih yang belum menentukan pilihan. Menurut Gibran, debat Capres-Cawapres bisa mempengaruhi pemilih yang masih ragu dan belum tahu akan memilih siapa untuk menentukan pilihan. Yang belum menentukan pilihan memang banyak. Mungkin sebagian besar masih nunggu debat ya. Kita tunggu aja 1 bulan ini, 2 bulan ini progresnya seperti apa ya. Sementara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan seluruh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud bergerak ke semua lini untuk menyukseskan Ganjar Mahfud Presiden 2024. Jadi sesuai dengan pemilu 2019 yang lalu, kami melakukan safari politik 11 kali. Dan ini dilakukan bersama-sama Pak Ganjar, Pak Mahfud, kemudian Pak Sandiaga Uno, Ibu Siti Atikoh, Alam Ganjar Pranowo, Pak Andika Perkasa, Gatot Edi Pramono. Jadi semua tim bergerak. Selain itu, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Daniel Johan menanggapi berbagai hasil survei menjadi masukan bagi Anies Muhaimin. Kandidat Capres-Cawapres 2024 dinilai perlu merancang strategi guna meraup ceruk suara pemilih bimbang yang secara data jumlahnya mencapai 28,7%. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Ganjar Pranowo menyebut perlu adanya penguatan terhadap KPK. Ya, salah satunya dengan menyeret para koruptor ke Nusa Kambangan. Capres Ganjar Pranowo, yang mana pernyataan ini disampaikan Ganjar saat menjawab pertanyaan mahasiswa terkait korupsi dalam kunjungannya ke kampus Muhammadiyah Cirebon, Jawa Barat. Ganjar menilai perlunya tindakan yang ekstra dalam penanganan tindak pidana korupsi. Di antaranya penguatan terhadap lembaga KPK agar lebih independen hingga menyeret para pejabat yang korupsi ke Nusa Kambangan. Ganjar juga menilai perilaku koruptif oleh sejumlah oknum pejabat bisa berdampak terhadap pendapatan penerimaan negara yang tidak optimal karena banyaknya perilaku oknum pejabat yang korupsi. Kita lakukan tindakan yang ekstra, penguatan KPK, bikin KPK makin independen, dan kita bawa pejabat yang koruptor ke Nusa Kambangan agar kemudian dia bisa memahami, mengerti untuk tidak melakukan. Saya kira itu yang bisa kita dorong agar orang bisa tobat untuk tidak melakukan. Lantas bagaimana tanggapan Gen Z terkait pilihan Capres-Cawapres dan debat perdana Capres pada malam ini? Ya, sejumlah Gen Z mengaku telah memiliki pilihan namun tetap masih menjadikan debat Capres sebagai referensi. Sedikit ada sih, ada bayangan milih siapa. Kalau untuk sekarang belum tahu ya, kedepannya setelah lihat debat gimana, tapi ya mungkin nanti fleksibel sih. Yang pertama tentunya yang bernasionalisme tinggi, terus yang kedua yang mengayomi masyarakat dan juga dia punya visi misi yang jelas. Sudah ada sih bayangannya untuk pilihannya. Sosoknya ya, yang digambarinnya ya berharapnya ya untuk bisa memberantas korupsi untuk depannya dan memajukan Indonesia jauh lebih baik lah dari yang sekarang seperti itu ya. Kurang tahu ya, saya nggak bisa mastiin kalau nggak bakal berubah, tapi mungkin saja bisa adanya perubahan dari keyakinan, mungkin siapa tahu ada yang lebih meyakinkan gitu. Oke. Sosok yang berwibawa yang bisa membangun Indonesia untuk menjadi lebih baik ke depannya pastinya. Sudah Mas, sudah. Yang tegas, yang bertanggung jawab atas negara, yang berani memberantas korupsi. Sementara Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar Mahfud Andi Wijayanto menyatakan telah melakukan hitung-hitungan jelang debat perdana Capres pada hari ini. Ya, Ganjar Pranowo akan menyampaikan gagasan secara super efektif, tajam, dan tersampaikan kepada masyarakat. Kami sudah melakukan hitungan-hitungan, debatnya akan berlangsung 120 menit tanpa iklan, 150 menit totalnya. Dari 120 menit itu kandidat akan berdiri di panggung kira-kira 100 menit, ya, tapi berbicaranya 20 menit saja. Ya, Mas Ganjar, Pak Prabowo, Mas Anies 100 menit berdiri di panggung untuk berbicara 20 menit. Jadi memang kemudian harus benar-benar harus bisa melakukan komunikasi yang super efektif sehingga nanti
statement pembuka yang hanya 4 menit langsung nyampe. Ketika nanti harus menjawab pertanyaan dari moderator yang waktunya cuma 2 menit harus bisa nyampe. Ketika nanti menyimpulkan yang waktunya cuma 1 menit juga secara komunikasi harus super efektif sehingga narasi-narasi utamanya bisa didapatkan oleh masyarakat pemilih secara tajam dan baik. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD disambut antusias ribuan warga di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ya, Mahfud membuka bazar sembako murah sekaligus menerbangkan layang-layang bersama masyarakat. Kedatangan calon wakil presiden Partai Perindo Mahfud MD disambut antusias ribuan warga di Desa Ciwaruga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selain menyapa para pendukung dan simpatisannya, Cawapres nomor urut 3 ini juga membuka bazar sembako murah. Melepas layang-layang menjadi bagian dari pembukaan kegiatan ini. Pasar murah, helaran namanya. Jadi lalu ada lepas layang-layang, ini kan biasa kesenangan rakyat. Kita juga waktu kecil. Dan ini pasar murah ini diselenggarakan ya untuk menunjukkan bahwa sebenarnya kita harus berusaha memberi kepada masyarakat itu yang paling meringankan. Karena kita ini, negara ini melayani masyarakat. Di hadapan para pendukung yang Mahfud menargetkan bisa menang besar di wilayah Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bandung Barat. Mahfud mengajak tim untuk bekerja keras demi masyarakat. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yono Wahyu melaporkan. Ya, pemirsa, relawan Ganjar Mahfud MD membuka posko sekaligus pelatihan sablon gratis di Kebumen, Jawa Tengah. Ya, sementara pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran dapat dukungan dari relawan usaha warteg se-Jabodetabek. Sedangkan pasangan Anies Caimin mendapat dukungan dari Partai Pelita. Para pendukung dan simpatisan Ganjar Mahfud yang didominasi pemuda berdatangan ke posko sablon gratis di Desa Mulyosri, Kecamatan Perembun, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Tidak hanya menyablon kaos kesayangan mereka, simpatisan juga mendapatkan pelatihan dari praktisi sablon yang dihadirkan relawan ragam. Sablon gratis ini merupakan rangkaian safari yang sebelumnya juga digelar di Kabupaten Purworejo dengan antusias yang sama. Kebetulan di sini alhamdulillah sudah memberikan pelatihan banyak, pelatihan khususnya untuk sablon. Sedangkan di sini anak muda milenial banyak menyukai Ganjar Mahfud. Jadi di sini kita melakukan pelatihan dibimbing oleh tim provinsi dari relawan dan terus terima kasih banyak di sini sudah mendapatkan aspirasi yang banyak. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Kota Cirebon, Jawa Barat menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu kampanye calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di Kota Cirebon. Ya, dugaan pelanggaran ini terkait keterlibatan membawa anak-anak saat kampanye. Ribuan warga dan tim pemenangan Amin memadati alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Kota Cirebon. Mereka hadir untuk melihat kampanye Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Namun warga dan simpatisan turut membawa anak-anak mereka yang masih di bawah umur dalam kegiatan politik. Temuan ini pun menjadi atensi khusus Bawaslu Kota Cirebon karena dalam pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berisi tidak boleh melibatkan anak-anak dalam kampanye. Ketua Bawaslu Kota Cirebon mengatakan temuan dugaan pelanggaran ini akan ditindaklanjuti dengan memanggil beberapa pihak terkait. Itu telah memberikan himbauan gitu ya terkait apa yang harus ditaati dalam proses pelaksanaan kampanyenya dan apa yang memang tidak boleh dilakukan dalam proses kampanye. Dalam hal ini itu akan menjadi dugaan pelanggaran. Nah, terkait pelibatan anak tentunya juga itu ada di pasal 280 Undang-Undang. Bawaslu mengingatkan kepada tim kampanye atau masyarakat agar tidak membawa anak-anak ataupun mengikut sertakan warga yang berusia di bawah 17 tahun dalam kegiatan kampanye. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Sementara pasangan calon presiden dan wakil presiden maksud kami nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, ini menggelar pertemuan dengan para simpatisan di Sentul International Convention Center di Bogor, Jawa Barat.
Ya, dalam kesempatan tersebut pemirsa, Prabowo menyebut dirinya akan melanjutkan dan mengembangkan proyek IKN, melanjutkan program BPJS serta KIP dan Kartu Prakerja. Kompak mengenakan kemeja berwarna biru muda, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menghadiri konsolidasi pendukung di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mengusung tema Waktunya Indonesia Maju, ribuan pendukung memadati SICC dengan menggunakan pakaian yang sama seperti Prabowo Gibran. Tampak hadir sejumlah petinggi Partai Koalisi Indonesia Maju, antara lain Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto dan Ketua Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam pidato politiknya, Prabowo Subianto menyebutkan dirinya akan melanjutkan dan mengembangkan proyek IKN, melanjutkan program BPJS, serta KIP maupun Kartu Prakerja. Terima kasih kesempatan ya saya diberi kesempatan berbicara lagi. Saya menyampaikan hal-hal penting. Intinya kita harus bersatu untuk bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia, bangsa yang sangat hebat. Kekayaan kita luar biasa. Prabowo juga menjamin keberlanjutan program hilirisasi dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia jika terpilih sebagai presiden. Menurut Prabowo, hilirisasi adalah salah satu cara agar pemerataan kesejahteraan masyarakat di Indonesia dapat terwujud. Dari Sentul, Jawa Barat, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Pemirsa, debat Capres-Cawapres 2024 terbagi dalam 5 sesi, meliputi 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres. Ya, debat Capres pertama digelar malam nanti dengan tema pemerintahan, hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, serta kerukunan warga. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan skema dan tema debat Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024. Debat calon presiden akan diselenggarakan sebanyak 3 kali, sedangkan debat calon wakil presiden 2 kali. Debat perdana Capres dilaksanakan pada 12 Desember 2023 dengan tema meliputi pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Debat kedua merupakan debat Cawapres 22 Desember 2023. Tema yang diusung ekonomi, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur dan perkotaan. Debat ketiga debat Capres 7 Januari 2024 bertema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat, debat Cawapres 21 Januari 2024 dengan tema pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Debat kelima, debat Capres 10 Februari 2024 mengangkat isu kesejahteraan sosial, kebudayaan, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Debat akan berlangsung selama 2 jam. Ada 11 panelis yang disiapkan untuk debat Capres pertama. Acara berebut gunungan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Ya, selengkapnya usai jeda berikut pemirsa, tetaplah di Sindo Pagi. Terima kasih Anda masih di Sindo Pagi pemirsa. Acara berebut gunungan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur sempat diwarnai kericuhan. Ya, anak-anak terjepit ketika warga berebut mendapatkan buah-buahan dan sayuran. Ratusan warga Dusun Sumber Agung, Desa Pangarengan, Sampang, Jawa Timur saling berebut mendapatkan gunungan dalam sebuah acara syukuran. Acara
Suasana sempat berubah jadi kericuhan saat sejumlah anak-anak terjepit saat berusaha mendapatkan buah-buahan dan sayuran. Beruntung tidak ada yang terluka dalam kejadian ini. Sebelum dibagikan, gunungan dan tumpeng makanan diarak warga bersama-sama dari balai desa ke perkampungan. Warga kenakan pakaian adat Madura serta lantunan hadroh dan pertunjukan silat khas Madura. Warga desa menggelar tradisi rokat desa ini setiap tahunnya sebagai bentuk rasa syukur atas keberkahan sumur tua yang mereka rawat. Sampai diinjak-injak, sampai pokoknya serulah. Dapat apa aja nih? Ini dapat bingkisan sama semuanya lah. Ini tradisi tahunan dulu sebagai bentuk keselamatan desa lah, untuk syukur Allah Ta'ala, karena sumur ini sejarahnya tidak tahu siapa yang membuat, orang ada, dan mulai dulu jadi air yang memenuhi kebutuhan masyarakat, membantulah masyarakat mulai sejak kecil. Warga akan menggelar acara gunungan ini lebih besar di tahun depan untuk melestarikan warisan budaya leluhur. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman melaporkan. Sementara ratusan warga Kota Bau-Bau saling dorong berebut paket sembako murah yang dijual di lapangan Kota Mara. Ya, pasar murah yang diadakan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ini dilakukan untuk menekan angka inflasi di Kota Bau-Bau. Kericuhan terjadi saat gelaran pasar murah yang diadakan oleh Pemprov Sultra di lapangan Kota Mara, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Saat pasar murah dibuka, warga langsung menyerbu mobil truk yang membawa ribuan paket sembako. Warga saling dorong untuk bisa segera menukarkan kupon yang mereka dapatkan sebelumnya di kantor kelurahan masing-masing. Bahkan ada beberapa warga yang naik ke atas truk agar bisa mendapatkan lebih cepat sembako murah tersebut. Pemerintah Provinsi Sultra menyediakan sekitar 5.000 paket sembako dengan harga Rp100.000 per paket. Setiap paket sembako berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, dan terigu 1 kg. Selain itu terdapat telur yang dijual Rp100.000 untuk 2 rak telur. Harusnya antri sesuai nomor. Kita tidak pilih katanya mau kan 3 hari kan bisa nomor sekian dan nomor sekian, hari pertama nomor sekian, hari kedua. Jangan kayak begitu tadi. Ibu tadi sempat desak-desakan juga ya? Sempat. Ini dalam rangka pengendalian inflasi di Sultra, khususnya di Bau-Bau. Kita tahu menjelang peringatan Nataru, kita harus melakukan langkah-langkah sehingga pada akhirnya tidak ada gejolak harga, kemudian juga inflasi dapat terkendali dengan baik. Pasar murah ini digelar di beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menjaga kestabilan harga jelang Natal dan Tahun Baru. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba News melaporkan. Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah kebutuhan pokok terus meroket di beberapa daerah. Iya, di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, pemirsa, harga cabai rawit merah melonjak hingga Rp90.000 per kilogram. Sementara di Pasar Tradisional Banjarnegara, Jawa Tengah, harga cabai rawit Rp100.000 per kilonya. Di Pasar Tradisional Beringharjo, Yogyakarta, harga cabai rawit merah semakin pedas dan telah menembus Rp90.000 per kilogramnya. Padahal seminggu sebelumnya harga cabai rawit masih di kisaran Rp60 hingga Rp70.000 per kilogram. Akibatnya pedagang mengeluh sepi pembeli dan membuat omset menurun drastis. Guna meminimalisir kerugian, para pedagang menyiasatinya dengan mengurangi stok ulakan dari petani. Karena harga mahal ya kita nggak berani beli banyak, pula banyak itu nggak. Kita cuman kira-kira nanti besok itu laku berapa kilo. Kalau biasanya kalau pas murah itu kan habis 20 kilo itu ya. Kalau harga biasa nggak tinggi kayak. Kalau sekarang ya paling ya bawah 10. Biasanya nggak sampai segitu. Gitu ya. Biasanya cuma 13.000, 15.000. Sementara itu nasib yang sama dialami para pedagang dan pembeli di Pasar Tradisional Banjarnegara, Jawa Tengah.
Tak tanggung-tanggung, kenaikan harga cabai rawit merah mencapai 100% lebih. Menurut para pedagang, sebelumnya harga cabai rawit merah dipatok seharga Rp45.000 per kilogram. Kini melesat naik hingga Rp100.000 per kilogram. Banyak warga mengurangi jumlah belanjaannya, bahkan para pemilik rumah makan menyiasati kenaikan harga cabai ini dengan membeli cabai kering. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 anggota TNI pembunuh Imam Mashkur divonis penjara seumur hidup. Vonis tersebut dibacakan dalam Pengadilan Militer 208 Jakarta. Masuk dengan tempat tinggal, sementara ada tempat tinggal di mana korban diambil. Ketiga terdakwa yakni Praka Rizwandi Manik, Praka Herisandi, dan Praka Jasmowir dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana serta penculikan. Selain divonis penjara seumur hidup, ketiga terdakwa juga diberi pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer TNI Angkatan Darat. Sebelumnya, Imam Mashkur, pemilik toko obat di Rempoa, Tanggerang Selatan, diculik dan dibunuh oleh ketiga pelaku. Jasad Imam ditemukan di sebuah sungai di Karawang, Jawa Barat. Ayat 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 97 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili. 1. Menyatakan para terdakwa tersebut di atas, yaitu terdakwa 1 Rizwandi Manik, Praka NRP 3110303030 terdakwa kedua Heri Sandi, Praka NRP 311307 77341292 terdakwa 3 Jasmonir, Praka 313074797092 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ke-1 pembunuhan berencana dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan ke-1 primer, dan kedua penculikan dilakukan secara bersama-sama. 2. Memidana para terdakwa oleh karena itu dengan A. Terdakwa 1 pidana pokok penjara selama seumur hidup, pidana tahan dipecat dari Dinas Militer. B. Terdakwa 2 pidana pokok penjara selama seumur hidup, pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer. C. Terdakwa 3 pidana pokok penjara selama seumur hidup, pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer. Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum KPK membacakan surat tuntutan terhadap terdakwa kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang Rafael Alun Trisambodo. Rafael juga diduga menerima gratifikasi lebih dari 16 miliar rupiah. Sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tim Jaksa Penuntut Umum KPK menguraikan seluruh fakta, hukum persidangan dan analisis atas dugaan perbuatan terdakwa. Rafael menempatkan istrinya Ernie Meike Torondek sebagai komisaris dan pemegang saham PT Arme. Perusahaan ini dipakai Rafael untuk menerima gratifikasi terkait perpajakan. Dalam perkara ini, Rafael juga diduga menerima gratifikasi lebih dari 16 miliar rupiah. Dari hasil penerimaan gratifikasi ini, Rafael diduga melakukan pencucian uang. Ya pemirsa, kembali kami menemani Anda dalam Sindo Pagi, dan berikut kami hadirkan kembali 3 berita utama di Sindo Pagi. Kedatangan pengungsi Rohingya membuka tabir dugaan praktek penjualan orang. Sejumlah jaringan TPPO internasional terungkap dengan keuntungan mencapai 3,3 miliar rupiah. Kericuhan terjadi saat gelaran pasar murah yang diadakan oleh Pemprov Sultra di lapangan Kota Mara, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Saat pasar murah dibuka, warga langsung menyerbu mobil truk yang membawa ribuan paket sembako. Dan informasi akan segera kami hadirkan. Di Malang ada sebuah wahana wisata baru bernama wisata drive-thru. Di sini pengunjung bisa berkeliling untuk berwisata tanpa lelah berjalan, berkeliling mengenal satwa dan juga teknologi hingga budaya. Jika
Jika biasanya berkeliling kebun binatang cukup melelahkan, kali ini di Malang ada solusi untuk Anda yang tak ingin capek selagi berwisata. Ya, namanya wisata drive-thru. Wisata baru drive-thru theme park ini berada di kawasan Jatim Park 2, Kota Batu. Berbeda dengan konsep tempat wisata pada umumnya, wisata ini menggunakan kendaraan untuk berkeliling, mengenal satwa, teknologi, hingga budaya. Dengan menaiki Car Safari atau mobil listrik terbuka yang hanya berbataskan pagar, membuat pengunjung lebih leluasa melihat koleksi satwa di sini, mulai badak bercula 2, unta, harimau, singa, bahkan kuda poni. Menyenangkan gitu. Terus kalau kita lihat pakai mobil drive-thru itu kayak lebih menyatu sama satwanya, sama alamnya. 5 area yang menarik perhatian pengunjung di sini adalah Live Stage Show, area Animal Town, Bollywood Studio, Rest Area, dan area Savana. Yang menghadirkan wisata berkeliling 30 wahana lebih dengan menggunakan mobil listrik seperti di samping kita ini, dan juga mobil pribadi para pengunjung. Yang pertama pasti pengunjung akan merasa privasi ya. Wisata drive-thru pertama di dunia ini buka pukul 10 pagi hingga 4 sore. Tarif masuknya untuk dewasa adalah 100.000 per orang dan 50.000 untuk anak-anak usia 5 hingga 10 tahun. Dengan biaya tambahan menaiki mobil Car Safari sebesar Rp10.000 saja per orang. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews. Ya, pemirsa, berlibur sambil menjelajahi tanah Minang, kali ini di kawasan Pulau Mande, Sumatera Barat, yang menyimpan sejuta keindahannya. Ya, sambil bermain surfboard, dijamin membuat liburan Anda menyenangkan dan tak terlupakan. Satu lagi destinasi wisata yang keren di Sumatera Barat. Kali ini kita akan main basah-basahan di kawasan Pulau Mande, Sumatera Barat. Tadi udah lihat kan kita lompat dari dermaga? Sumpah, seger banget airnya. Saya yakin sih kalian pasti kepengen dong wisata ke sini. Nah, selain itu kita mau coba nih bermain surfboard. Itu loh, papan seluncur yang ditarik oleh speedboat. Kira-kira berhasil nggak ya? Lepas ke belakang. Sudah 3 kali nyoba, tetap gagal, Kupurin. Yang penting gue naik. Yang mana naik? Gue gak berdiri, tapi yang penting udah naik. Cuma permasalahannya, Brin. Gak ada naik. Kalau naik itu paling enggak jeda 5 detik, 7 detik. Dari
tadi tuh posisinya udah kayak gini papan gua. Guanya itu tinggal kayak udah gini doang gitu kan. Cuman nggak berhasil kesananya lagi. Mungkin dengan 2 atau 3 kali lagi bisa kali. Iya, makanya kita tuh tadi emang harus hati-hati banget kalau belajar kayak gini. Dan ini juga untuk papan surfnya, ini papan surf yang pro tuh ini kan. Jadi kalau mau belajar mungkin kita dari yang lebih besar pun lebih lebar. Nanti kita bakal selesai lagi tadi. Halo kita udah Dekers. Apaan sih? Gua mau kasih tahu. Kita tuh bukan profesional, tapi kita punya nyali yang gede untuk coba semuanya. Ya kita tuh gede di nyali, tapi skill bisa bertahan namanya. Tetap di Planet tanpa batas. Ya pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita pagi ini di Sindo Pagi. Ya, dan saksikan debat pertama Capres-Cawapres Pemilu 2024 di Sindo News TV hari ini, 12 Desember 2023, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ya pemirsa, live streaming Sindo Pagi bisa Anda saksikan melalui aplikasi Vision Plus dan juga iNews.id. Ya, semoga awal pagi ini menjadi semangat bagi Anda. Saksikan terus Sindo Pagi setiap hari pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Nadia Valeri. Dan saya Kevin Pakan, terima kasih, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.